anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Diah. Kita akan belajar matematika dengan tujuan pembelajaran, pembulatan, dan penafsiran pecahan. Mari kita saksikan video berikut. Materi pertama adalah pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Caranya bisa menggunakan garis bilangan. Contoh, bulatkan 4/6 ke satuan terdekat. Pertama, caranya buatlah garis bilangan dan bagi menjadi 6 bagian. Tulislah 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1 sama dengan 6/6. 4/6 ditandai dengan tanda merah. 4/6 ke angka 1 melompat 2 langkah. 4/6 ke angka 0 melompat 4 langkah. Nah, dari gambar di atas bisa dilihat 4/6 lebih dekat dengan angka 1 daripada dengan angka 0. Maka 4/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh kedua, bulatkan pecahan 32/5 ke satuan terdekat. Dengan cara yang sama, buatlah garis bilangan dan bagi menjadi 5 bagian. Kita tulis 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 sama dengan 1. 2/5 berada di titik merah. 2/5 ke angka 1 berjarak 3 lompatan. 2/5 ke angka 0 berjarak 2 lompatan. Dari gambar di atas sudah terlihat 2/5 lebih dekat dengan 0. Jadi 2/5 dibulatkan menjadi 0. 3 2/5 artinya 3 ditambah 2/5. Karena 2/5 dibulatkan menjadi 0, maka 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi 3 2/5 dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya kita belajar tentang pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal bisa dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Coba kalian perhatikan angka berikut. Ingat, tidak dibaca 2,748 ya, tetapi dibaca 2,748. Di mana 2 adalah satuan, 7 adalah persepuluhan, 4 adalah perseratusan, dan 8 adalah perseribuan. Dalam pembulatan pecahan desimal ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Yang kedua, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya. Dan yang ketiga, angka batas pembulatan adalah 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Nah, seperti apa ya? Masih bingung kan? Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, bulatkan 2,74 ke satuan terdekat. Perhatikan angka 2,74 dengan 2 adalah satuan, 7 persepuluhan, dan 4 perseratusan. Karena yang diminta adalah pembulatan ke satuan terdekat, maka kita lihat angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 7, dan 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Caranya kita coret angka 7 dan 4, kemudian kita tambahkan angka 1 di angka satuannya. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa 2,74 jika dibulatkan ke satuan sama dengan 3.
Contoh kedua, bulatkan 2,74 ke persepuluhan terdekat. Apabila yang dibulatkan adalah persepuluhannya, maka kita lihat angka perseratusannya. Karena angka perseratusannya 4 dan 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Caranya, angka 4 kita coret, kemudian kita rubah menjadi angka 0 karena dibulatkan ke bawah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 2,74 dibulatkan ke persepuluhan sama dengan 2,70 sama dengan 2,7. Selanjutnya adalah pembulatan persen. Persen dapat dibulatkan ke puluhan terdekat dengan memperhatikan satuannya. Dalam pembulatan persen ada aturannya, yaitu jika satuannya kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah, dan jika satuannya lebih atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut ya. Bulatkan 37% ke puluhan terdekat. Perhatikan, 3 adalah puluhan, 7 adalah satuan. Karena satuannya 7 dan 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Caranya, angka 7 kita coret dan kita ganti dengan angka 0. Kita tambahkan angka 1 di puluhannya, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Hingga kita bisa simpulkan 37% dibulatkan menjadi 40%. Contoh yang kedua, bulatkan 62% ke puluhan terdekat. Dengan cara yang sama, di mana 6 adalah puluhan, 2 adalah satuan. Karena satuannya 2 dan 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah ya. 2 kita coret menjadi 0, 6 kita turunkan menjadi angka 60, sehingga dapat disimpulkan bahwa 62% jika dibulatkan menjadi 60%. Materi yang kedua adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Artinya, kita memperkirakan hasil operasi hitung untuk mempermudah menghitung hasilnya. Nah, caranya kita harus melakukan pembulatan ke pecahannya terlebih dahulu, baru kita operasikan hitungannya. Dalam melakukan penaksiran hasil operasi hitung pecahan, kita harus lebih hati-hati ya, karena ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, ketika membulatkan pecahan, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Yang kedua, jika pembilangnya kurang dari setengah penyebutnya, maka bulatkan ke bawah. Dan yang ketiga, jika pembilangnya lebih atau sama dengan setengah penyebutnya, maka bulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut ya. Taksirlah 2/3/8 ditambah 5/7/10 ke satuan terdekat. Caranya, kita bulatkan pecahan di atas satu persatu. Pertama, pecahan 2/3/8 sama dengan 2 ditambah 3/8, di mana pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Setengah dari penyebutnya, setengah dari 8 adalah 4. Pembilangnya 3 kurang dari 4, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 2/3/8 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya pecahan 5/7/10, artinya 5 ditambah 7/10, di mana pembilangnya adalah 7 dan penyebutnya adalah 10. Setengah dari penyebutnya, setengah dari 10 adalah 5, pembilangnya 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Sehingga 5/7/10 kita bulatkan menjadi 6. Jadi taksiran
dari 23/8 ditambah 57/10 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Dalam menaksirkan hasil operasi hitung pecahan desimal, yang pertama kita harus bulatkan ke puluhan atau satuan terdekat. Mari kita lihat contoh berikut. Taksirlah 8,9 dikurangi 5,3. 8,9 kita bulatkan terlebih dahulu karena persepuluhannya adalah angka 9 dan 9 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadi 8,9 dibulatkan menjadi 9. Yang kedua yaitu 5,3 kita bulatkan karena persepuluhannya adalah angka 3 dan 3 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5. Jadi hasil taksiran dari 8,9 dikurangi 5,3 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Bagaimana materinya? Sudah paham kan? Nah, selanjutnya besok kalian kerjakan worksheet matematika di link Google Form. Selamat belajar, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.